Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Semangat pagi. Sebenarnya udah siap, tapi semangat kita tetap pagi ya. Oke. Nah, hari ini alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang indah ini. Ya, salam beserta salam, mari sama-sama kita sanding-sandingkan bahwa baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang. Penghormatan saya kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sri Wahyuningsi SPD, dan beserta Dewan Guru SD 1 Merdu yang luar biasa. Penghormatan saya terlah pokoknya untuk semuanya yang sudah hadir pada hari ini. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja menyampaikan tujuan kita berkumpul di sini, yaitu saya ingin menyampaikan sedikit tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, sebelum saya bahas terlebih panjang ke depan, Bapak Ibu, ketika mendengar kata budaya positif, apa yang terbesit di dalam hati pikirannya? Apa itu budaya positif? Siapa mau memberikan tanggapan? Budaya yang baik, oke. Apalagi budaya positif yang teringat di dalam pikiran kita. Oh, apa ya budaya positif? Apa? Oh ya, iya, kebiasaan positif. Bisa disebutkan satu aja contohnya yang ada di sekolah kita. Salam 5S itu sebenarnya udah budaya positif ya. Sebenarnya semua sering kita laksanakan, sering sekali kita lakukan ketika mulai dari pagi sampai kita pulang sekolah. Nah, sekarang kita akan saya akan sedikit men-sharing, berbagi pengalaman yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Dan sebelumnya saya mohon maaf, saya di sini bukan ingin menggurui, bukan ingin seolah-olah saya yang paling pintar, saya yang paling semuanya, tapi saya yakin Bapak Ibu yang ada di ruangan ini jauh sekali ilmu saya dibanding saya malah siapa-siapa dan bukan apa-apa. Ibu Bapak yang ada di dalam ruangan ini sudah menjadi guru yang senior di dalam banyak hal, baik itu dari segi cara mengajar, mengayomi anak-anak, dari segi segalanya Bapak Ibu luar biasa. Bapak Ibu itu jauh sekali dibandingkan saya yang bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa ibu saya ya. Tujuan kita di sini hanyalah berbagi, ya, berbagi hal yang positif, berbagi apa yang saya dapatkan yang baik di guru penggerak, saya sharing. Ya, mudah-mudahan budaya positif apa yang saya sharing nanti bermanfaat untuk kita semua, khususnya terkhusus untuk sekolah kita tercinta adanya perubahan, walaupun nanti perubahannya sedikit demi sedikit. Kita berubah itu tidak mudah ya Bapak Ibu. Semua yang kita lakukan perlu proses. Ya, nggak ada yang instan di dunia ini. Yang katanya mie instan aja perlu proses juga. Ya, direbus dulu, dimasak, pokoknya ada prosesnya. Jadi kita juga yang di sini demi kemajuan, demi hal positif, demi kebaikan sekolah kita bergerak sama-sama, pelan-pelan tapi pasti. Ya, Bapak Ibu, kita lihat yang selanjutnya adalah
Oke, sebelumnya selamat datang para guru hebat. Mari mewujudkan bersama berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Nah, ini Bapak Ibu, konsep yang hari ini akan kita bahas yaitu konsep intinya ada yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua ada disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku, selanjutnya posisi kontrol guru dan keyakinan kelas, yang selanjutnya segitiga eksekusi. Oke, ini yang pertama kita lihat pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, profil belajar Pancasila di sini kita sudah bisa hafal semua ya, sudah kita ingat semua. Dari profil belajar Pancasila yang pertama apa ya Bapak Ibu? Kurang jelas ya. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua ada apa lagi? Mandiri. Terus kreatif. Iya. Selanjutnya apa lagi? Bergotong royong. Semuanya pembelajaran dengan paradigma inilah tujuan kita sama-sama untuk mencapai yang namanya profil belajar Pancasila. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, selama ini Bapak Ibu kita lihat tentang siapa kita. Yang pertama, kita itu sebagai guru, ilusi kita kita bisa mengontrol murid, bisa mengontrol mereka karena kita guru. Sebenarnya tidak. Nah, yang kedua, ilusi kita sebagai guru yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang selama ini Bapak Ibu kita lakukan bahwa kita sebagai guru sering menggunakan cara kita membuat mereka bersalah itu mampu menguatkan karakter mereka. Bisa nggak kasih satu contoh? Misalkan ya, rasa bersalah. Ada satu anak datang terlambat. Kita memanggil, menegur, lalu kita mengatakan kamu selalu aja telat. Kamu tidak sayang ya sama ibu. Nanti saya dimarahi loh sama kepala sekolah. Misalnya ini posisi kita sebagai piket di depan. Terus ada anak-anak yang telah datang, terus kita kasih tahu, kita bilang sama mereka, katanya kenapa kamu selalu aja telat. Sebenarnya ini cara kita menyampaikan pada mereka, kita nggak marah, ya, kita nggak marah, nggak lembut, tetapi kita sudah membuat dia merasa bersalah. Kamu selalu telat. Kamu nggak sayang sama ibu, nanti si ibu yang ditegur loh sama kepala sekolah. Nah, begitu ya. Itu tanpa kita sadari bersama itu sudah kita lakukan. Oke, yang selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat.
ilusi kita sebagai guru, apapun yang kita sampaikan kepada mereka, yang kita anggap itu positif, itu bermanfaat bagi mereka. Rupanya enggak. Nanti kita lihat lagi ke depannya. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Karena kita dewasa, karena kita lebih besar daripada mereka, kita bisa memaksa kehendak kita. Ya. Selanjutnya, nah di sini ada stimulus respon dengan teori kontrol. Kita lihat Bapak Ibu apa bedanya. Yang pertama, realita kebutuhan kita sama. Kita lihat dari stimulus respon ke teori kontrol kita, yaitu realita kebutuhan kita itu berbeda. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama, tetapi setiap orang melihat gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi yang intinya, sekilas kita lihat kebutuhan kita itu sama. Namun sebenarnya masing-masing kita itu punya kepribadian yang berbeda-beda. Nah, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sering, seperti saya bilang tadi, ada yang melambat, ada yang mengetek, ada yang hal-hal yang negatif lain, kita lihat itu sebagai satu kesalahan. Namun, kalau kita melihat dari teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, apa tujuannya? Semua ada tujuan. Apa yang mereka lakukan? Kenapa mereka melambat? Kenapa mereka menyontek? Kenapa mereka memukul temannya? Itu semuanya perilaku itu memiliki tujuan. Cuma kalau kita mungkin belum tahu apa tujuannya. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau dari teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini contohnya ya Bapak Ibu, dan bisa nanti dipraktekkan sendiri atau praktekkan bersama anak-anak. Satu orang menyimpan sesuatu di dalam tangannya yang sangat berharga. Coba Ibu Bapak bayangkan sesuatu ada di tangan Bapak Ibu, tapi itu sangat berharga. Dan satu teman lain, kita kalau misalnya nanti kita buat permainan ya, satu teman yang lain berusaha membuka genggaman tangan kita. Dia boleh melakukan bermacam-macam cara dia untuk bisa membuka genggaman tangan kita. Dan kita sebagai yang punya tanggung jawab, kita mempertahankan apa yang ada di dalam genggaman kita, karena ini berharga kalau kita buka, gitu ya. Nah, kalau dari sekilas kita lihat dari permainan tersebut, ini genggaman kita. Orang mau buka, terserah kita dong, ya kan? Terserah kita mau buka atau enggak. Dia mau melakukan beribu cara pun untuk membuka genggaman kita. Kalau kita mempertahankannya, tidak mau membuka, tidak akan terbuka, gitu ya. Jadi orang lain bisa mengontrol kita, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Jadi seberat apapun, bagaimanapun caranya orang mengubah kita, kalau bukan diri kita, tidak ada yang bisa mengubah. Ya, karena posisi kontrol ada pada diri kita sendiri. Ya, kalau kita mau berubah, mau membuka diri, membuat atau melaksanakan hal yang positif, itu adalah kita sendiri yang akan berubah. Tidak bisa diubah oleh orang lain. Nah, saya bisa mengontrol orang lain. Oke, selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini gimana nih? Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Misalnya, udah kita ngomong baik-baik, udah kita bujuk-bujuk, dia tetap juga seperti apa yang dia lakukan. Nah, ujung-ujungnya kita paksa, gitu ya. Itu stimulus respon yang sering sekali terjadi. Tetapi yang menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, misalnya nanti udah kita bujuk nih, anak-anak mau apa dan bagaimana kita bisa berkolaborasi mungkin dengan musyawarah dengan anak-anak. Kenapa sih dengan kejadian misalkan kejadian mereka terlambat? Kenapa kamu bisa terlambat? Kita bisa bertanya apa kemauan dia dan kamu maunya seperti apa?
mau terlambat terus atau tidak. Kalau dia menjawab saya nggak mau terlambat lagi Bu, mereka bisa bisa menggali sendiri bagaimana cara supaya mereka tidak akan terlambat sekolah lagi. Selanjutnya model berpikir menang kalah. Kalau dari teori kontrol, model berpikir menang-menang, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Selanjutnya oke, ini disiplin positif. Yang kedua kita tadi, disiplin itu berasal dari kata disiplin yang artinya belajar, disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menemukan kesadaran saat memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, ini menariknya. Kita lihat disiplin positif di sini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa mengharapkan imbalan. Misalnya, kita pernah di rumah gitu ya, contohnya yang punya anak yang udah berkeluarga, kita sering kalau kamu bisa nanti ibu berikan ini, kalau kamu mampu nanti ibu kasih ini. Jadi ada imbalan di belakangnya. Kalau nggak ada imbalan, besoknya dia tidak akan melaksanakan hal positif yang seharusnya dia lakukan. Melakukan sesuatu itu mungkin dengan adanya ancaman. Ini kalau misalnya nggak ada, itu sebenarnya salah yang kita lakukan ya. Oke, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sendiri hingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, seperti yang telah saya sampaikan tadi, ada permainan menggenggam tangan satu dan satu lagi membuka genggaman kita. Itu semuanya posisi kontrol ada pada diri kita masing-masing. Di sini juga anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang itu tadi contohnya juga merupakan nilai kebajikan. Mereka punya inisiatif dan punya tanggung jawab sendiri tanpa kita paksakan. Ya, itu yang mau kita bangun, yang mau kita disiplin positif ini yang akan kita terapkan di sekolah kita. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, nilai-nilai kebajikan ini Bapak Ibu, nilai yang disepakati sama anak-anak. Misalkan yang seperti contoh tadi, mereka datang tepat waktu, itu juga bisa kita sepakati bersama. Tidak harus kita menghukum mereka, tidak harus mereka dikasih hukuman yang bisa menyakiti hati mereka. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi ini ada dalam profil belajar Pancasila, sudah tahu kita bersama. Ada e-government career, program PDR, ada keterampilan hidup, life skill. Lanjut. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, semua kita manusia mempunyai, kita butuh namanya kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita dipenuhi dengan baik. Kembali lagi seperti cerita kita tadi, kenapa dia bisa terlambat? Pasti dia ada alasannya, pasti ada sesuatu yang kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kita sebagai manusia itu punya
di rumah. Pasti dia ke sekolah buat masalah nggak? Buat ya. Itu juga kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Satu aja kebutuhan dia tidak terpenuhi, dia pasti kacau nanti ke sekolah. Begitu juga kita, satu kebutuhan ini tidak kita dapatkan, kita juga kacau, gitu kan? Bertahan hidup, misalnya ke sekolah nggak makan, pasti belum jam istirahat dan minta jajan, udah makan, udah lapar. Pakaian juga, kebutuhan hidup ini kalau ini nggak ada di mana? Pasti ribet juga hidupnya ya. Kasih sayang apa lagi? Kalau misalnya kasih sayang dan rasa diterima nggak tercukupi, nggak kita dapatkan, ini juga satu masalah yang besar. Apalagi untuk anak-anak, ya Bapak Ibu ya, untuk anak-anak kalau nggak ada kasih sayang dan rasa diterima, itu pasti kacau sampai ke sekolah. Di rumah kita nggak tahu semua latar belakang keluarganya. Di rumah kadang dia bermarah-marahin sama orang tuanya. Di rumah kadang dia ada broken home. Sampai ke sekolah, kita pun tidak memberikan ini kepada sesuatu. Ya, kalau dari rumah nggak dapat, di sekolah nggak dapat, apa yang akan terjadi? Jadi pasti ya, karena ini sangat penting. Kalau ini 5 kebutuhan ini dapat, insya Allah mungkin kurang masalahnya ya. Nah, satu lagi penguasaan. Harga diri, keinginan untuk berangkat, memimpin dan berprestasi. Misalnya nih Bapak Ibu di kelas, mungkin sering kita dapatkan ya, di kelas ada anak yang sebenarnya dia mampu, dia bisa, tapi dia nggak pernah dipilih apa-apa sama guru. Dia punya keinginan untuk diangkat. Misalnya ada anak yang sebenarnya dia bisa berpidato, dia bisa melakukan hal-hal baik di dalam kelas, cuman gurunya belum memberikan dia kesempatan itu. Dan kebebasan, merasa mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ini kebebasan ini juga Bapak Ibu di dalam kelas saat kita mengajar, kita lebih mengutamakan kepentingan kita, ya Bapak Ibu ya. Tidak memberikan mereka kebebasan untuk memilih. Cara mereka belajar kita kekang. Nah ini juga akan adanya masalah. Terus kesenangan, bermain, humor, antusias, dan ketawa. Kalau di kelas Bu, Bapak, di kelas kita ngajarnya tegang, nggak ada senyum, nggak ada canda-canda sama anak-anak, ini juga kebutuhan dasar ini juga tidak terpenuhi. Oke. Motivasi intrinsik. Kalau intrinsik itu berarti dari intrinsik, Bapak Ibu. Intrinsik itu berasal dari dalam diri kita. Kalau motivasi ekstrinsik dari luar. Nah, sebenarnya motivasi perilaku manusia itu harus dari motivasi intrinsik, ya, harus dari dalam diri sendiri. Kalau motivasi ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, seperti tadi yang saya bicarakan, mereka tidak akan disiplin. Karena kenapa? Karena mereka menganggap disiplin itu, kalau nggak disiplin mereka dihukum. Kalau nggak buat tugas nanti kena marah. Itu karena ada dorongan dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Ada lagi untuk diberikan hadiah lagi, mungkin nanti dia nggak akan mau belajar lagi. Itu namanya motivasi ekstrinsik. Kalau intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Selanjutnya, nah ini dia, ada hukuman. Apa itu hukuman? Karena sekarang selama ini kita pernah mendengar kata hukuman itu. Nah, hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Ini sering terjadi di sekolah manapun. Ada lagi yang kedua, itu konsekuensi. Konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Dan ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Yang ketiga itu restitusi. Nah, ini restitusi ini proses menciptakan kondisi
memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kira-kira Bapak Ibu mana yang bagus kita terapkan di sekolah kita? Apakah hukuman atau konsekuensi atau restitusi? Yang kira-kira cocok? Yang mana Bapak Ibu? Iya, restitusi ini sudah bisa kita terapkan di sekolah kita karena tidak ada yang dirugikan di sini ya. Tidak ada namanya hukuman, konsekuensi, karena itu sebelah pihak. Selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol guru. Kita sebagai guru menghukum. Yang kedua, posisi kontrol guru kita sebagai pembuat masalah, pembuat merasa bersalah. Kamu selalu aja seperti itu, kamu selalu aja nanti saya yang kena lagi, ibu lagi yang kena gitu ya. Jadi mereka merasa mereka bersalah. Dan teman, udah nggak apa-apa, masuk aja. Apa? Itu posisi kontrol kita ada juga yang seperti itu. Yang keempat ada pemantau. Ada pemantau misalnya ini dilihat lagi, besok dia lagi, besok dia lagi. Selanjutnya manajer. Nah, kalau manajer Bapak Ibu ini seperti tadi ya, restitusi itu. Manajer tidak pernah menghukum. Kalau posisi kita manajer, kita tidak melihat kesalahan dari sebelah pihak. Jadi bagaimana juga Bapak Ibu manajer itu merangkul, ayo kita tanya kenapa, apa alasan yang mereka berbuat seperti itu, dan nanti kita cari solusi sama-sama. Jadi dari kelima posisi ini yang cocok untuk kita yang mana Bapak Ibu? Manajer kayaknya ya. Nah, karena manajer ini tidak menyalahkan satu pihak dan kita bisa mencari solusi sama-sama. Selanjutnya, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya misalnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, pakai sepatu misalnya. Apa yang akan kita lakukan? Kalau penghukum Bapak Ibu, hormat pada bendera selama 1 jam. Pernah nggak kita lakukan itu Bapak Ibu? Enggak ya, kalau di sekolah kita enggak. Terus pembuat merasa bersalah. Kalau kita selalu mengatakan berapa kali, Ibu, atau berapa kali Bapak harus memberitahu kamu. Kamu selalu saja mengecewakan Ibu. Kamu lagi itu membuat mereka bersalah, ya. Dan selanjutnya, di sini ada yang teman seperti kita bilang tadi, ayo coba ikut Ibu ya, atau ikut Bapak ya, sekali ini aja. Dan oh nggak apa-apa, langsung aja nggak apa-apa, masuk aja. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Kalau ini pemantau, selanjutnya apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, yang terakhir ini lebih cocok ke pemantau atau restitusi? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Atau manajer yang seperti tadi kita bicarakan? Lebih cocok ke manajer ya, bukan pemantau. Oke, selanjutnya coba kita jawab sama-sama ya Bapak Ibu. Saya kecewa sekali sama kamu. Ini posisi kontrol yang mana yang cocok dengan ini? Saya kecewa sekali sama kamu. Pemantau. Oke, selanjutnya ada lagi. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Memantau atau membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi dia selalu terbawa-bawa, oh saya salah hari ini. Yang selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, ini manajer Bapak Ibu. Karena di sini saling berkolaborasi, musyawarah. Kita tanya sama anak-anak, kalau kamu sudah melakukan kesalahan ini,
melakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Kita tanya kembali kepada mereka, gitu ya. Kalau mereka yang menyelesaikan masalahnya sendiri itu sudah mandiri. Selanjutnya, ini posisi kontrol apakah saya atau aku? Ayo lakukan demi bapak ibu ya. Ini apa? Ya seperti yang kita lihat tadi ke belakang. Posisi kontrol apa saya? Kalau kita sering menggunakan kata-kata ini sama anak-anak yang ketika mereka melakukan satu kesalahan atau yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Ayolah lakukan demi bapak atau ayolah lakukan demi ibu ya. Ini lebih ke apa tadi? Teman ya. Lebih ke teman. Nah ini lagi ya. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini lebih cocok ke kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ada pemantau di sini ya. Karena kalau misalnya dia nggak membuat tugasnya, ya nggak dapat nilai. Tetapi seperti yang di belakang tadi, kita minta mereka mencari solusinya. Nah, ini ya Bapak Ibu, mungkin ini bisa kita terapkan sama-sama nanti di kelas kita masing-masing. Keyakinan kelas. Kalau dulu Bapak Ibu apa namanya? Yang selalu kita tempel di kelas kita masing-masing. Kalau dulu peraturan, ya. Tadi kita sudah lihat kalau peraturan itu berarti kita yang buat, guru yang buat, tanpa kita libatkan anak-anak untuk bekerja sama mencari hal-hal apa aja yang bisa kita terapkan dalam kelas ini. Terus mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Seperti tadi peraturan kita yang buat sendiri, mereka yang menjalankan, sedangkan keyakinan sama-sama kita lakukan. Sama-sama anak-anak, ayo nak kita mau kelas kita seperti apa? Kalian nak mau kelas saya seperti apa? Oh bersih bu, rapi, apalagi nyaman. Kalau itu semua kita inginkan, apa yang harus kita lakukan? Kan begitu ya, kita tanya lagi pada anak-anak. Oh harus nyapu bu, harus kita bersihkan, harus kita bersihkan, nyapu. Itu berarti sudah ada di nanti ada piket kelas. Kalau kita kerjakan sesuai piket kelas, berarti kita bertanggung jawab. Nah ini, bagaimana nanti kita pembentukan keyakinan kelas? Bapak Ibu nanti bisa membuat di kelas masing-masing keyakinan kelas. Dia bersifat abstrak, berupa pertanyaan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Itu Bapak Ibu sekilas contoh kami tadi. Nanti Bapak Ibu bisa membuat masing-masing kelas ya. 2 orang. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan. Nah tadi saya juga melibatkan mereka, menanyakan kepada mereka bagaimana kelas yang diimpikan mereka seperti apa, gitu ya. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah di akhir tadi, setelah saya membuat keyakinan kelas ini, saya minta mereka ada penanda tanganan keyakinan kelas. Berarti itu sudah setuju semua. Kalau ada nanti yang melanggar, itu sudah kesepakatan bersama. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kalau menstabilkan identitas, tadi ada 3 ya. Tadi ada 3 segitiga, nama segitiga restitusi tadi. Nah ini dia.
Yang pertama ada menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Itu yang disebut segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu, berdasarkan prinsip pembuat kesalahan bagian dari proses pembelajaran, berbuat salah itu wajar. Kita misalkan ada siswa yang melakukan kesalahan, bisa kita gunakan kata-kata ini. Ketika kita panggil anak yang bersalah, kita bisa mengatakan, "Nak, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna." Itu kita stabilkan dulu mereka. Kalau ada anak yang membuat keributan atau apalah kesalahannya, kita bisa panggil dan kita bisa mengatakan menggunakan kata-kata ini, Bapak Ibu. Bapak atau Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu atau Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi kalau ada anak-anak kita yang memang melanggar dari nilai-nilai kebajikan universal, tidak semata-mata dan tidak harus seperti kita bicarakan tadi dihukum atau hal-hal yang negatif lainnya. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Seperti yang tadi kita sudah bahas, ada kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Apabila salah satu aja yang tidak terpenuhi, maka mereka akan adanya kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Kita bisa menggunakan atau memanggil mereka dengan menggunakan kalimat ini ya Bapak Ibu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya, seperti tadi misal dia terlambat, kita tanya dulu. Kenapa terlambat? Apa alasannya? Kadang kita nggak tahu apa kejadian sebelum dia ke sekolah, jadi kita berhak tahu dulu kenapa dia terlambat. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini. Dia datang jam 9, kita kasih tahu, "Oh nak, sebenarnya kamu bisa lebih dari ini telah tadi yang kamu lakukan." Namun sebagai guru, kita mencari solusi sama-sama untuk ke depan dia tidak melanggar lagi dan tidak datang terlambat lagi. Nah, selanjutnya kamu patut bangga karena telah melindungi suatu yang penting buat kamu. Seperti permainan yang tadi yang sedikit sekilas saya ceritakan, bahwa kenapa misalnya ada insiden anak-anak berkelahi, kenapa saling pukul-mukul. Nah, mereka pasti saling membela diri ya, saya yang benar, saya yang benar. Sikap kita sebagai guru, kita bisa mengatakan kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Dan satu lagi juga seperti itu. Misalkan ini banyak sekali kasus ya nanti yang bisa kita lihat di lapangan. Seperti ini yang bisa kita lakukan. Selanjutnya kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Seperti tadi, saya nggak mau misalnya ada anak-anak yang kasusnya sering ya di tempat kita, kalau memanggil nama bukan nama dia tapi nama orang tuanya yang panggil DJ. Jadi ada yang marah, dia pertahankan, itu wajar, ya wajar dia lakukan, karena kebutuhan dasarnya tadi dihargai itu tidak dia dapatkan. Selanjutnya menanyakan keyakinan kepada mereka. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, apa keyakinan kelas kita? Kita gali dulu keyakinan dia bukan dari kita, tetapi dari dalam diri dia masing-masing. Kita kembali lagi kalau mereka melakukan kesalahan, kembali lagi ke keyakinan kelas tadi. Makanya keyakinan kelas itu Bapak Ibu perlu ada di kelas, ataupun perlu ada di sekolah kita. Apa keyakinan kelas kita? Kita tanya kembali pada mereka. Oh ini Bu, misalnya mereka tidak jujur. Apa keyakinan kelas kita yang sudah melanggar? Jujur Bu. Kalau mereka masih ingat keyakinan kelasnya sendiri, nah itu yang bisa kita tanyakan kepada mereka.
pasti kita bisa tanyakan ini kepada mereka. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita tanyakan kepada mereka. Apa jawaban mereka? Itu berarti kemauannya. Nah, ini contoh ya yang udah kami praktekkan bersama Akila kemarin.